Welcome to Bitter Talk. Yang pahit lebih sehat. Yoi. Ya, masih ditemani dengan Mas BP. Kok masih mas? Jadi kan sebelumnya kita udah pernah buat, Oh iya benar. tapi di podcast di doang. podcast doang. Di Dan Spotify. Itu pun nggak semuanya diupload, Itu pun tidak konsisten. tidak Iya. konsisten. Nah, jadi kita masih mencoba, ya. Betul. Jadi topik kita hari ini nggak pakai salam dulu ya, langsung aja topiknya. Nggak usah kayak youtuber banget lah. Iya, soalnya gerah di belakang nih. Iya bener. Kan nggak enak. Lagi di Rusia ya. Iya. Jokesnya Rusia mulu. Rusia mulu. Ya, jadi topik kita sesuai clickbait di thumbnail adalah orang beriman ada yang nggak kriminal nggak sih? Nah, ini agak ini ya, langsung mencekam ya baru episode awal nih padahal. Kita nanya nih, orang beriman tuh ada yang nggak kriminal nggak sih? Atau bisa kalau di thumbnail kata-kata lebih tepatnya semua orang beriman kriminal. Tanda tanya. Tanda tanya. Selalu ada tanda tanya. Ya dong. Bertanya doang. Bertanya biar nggak sesat di jalan, bukan statement. Benar. Nah, tapi itu bukan sekedar clickbait, Mas. Coba, kenapa? Percaya gak? Gue bisa yakinkan kalau justru ini bukan clickbait. Gue sering baca Quran ya. Sedap. Itu dia kita tunggu. Ada hadisnya tuh. Tapi kan Dunia itu tempat penjaranya orang beriman. sedap. Nah, Itu persis kita mau ngomong. oh gitu persis. Persis. Kayak saya udah tahu sebelumnya ya. Iya. Iya. Pasti nggak briefing kan? Enggak dong. Natural. Buka Quran. Bukan Quran. Quran berjalan kan? Quraniyah. Iya. Persis. Jadi itu alasan kenapa clickbait kita itu. Karena topiknya kita hari ini mau ngebahas tentang gimana dunia adalah penjaranya orang beriman. Itu sebenarnya bukan hadis, Pak. Tapi emang kalau dibilang itu statementnya Ustadz zaman dulu ada namanya Ibnu Hajar. Ini ulama top lah. Gitu. Dunia penjara orang beriman. Kenapa? Ya karena isinya emang dunia nggak enak semua. Kalau dibandingin surga, dibandingin akhiratnya orang beriman konteksnya masuk surga. Sebaliknya, statement lanjutannya sebenarnya ada. Dunia ini adalah surganya orang kafir. Bukan berarti surga ini orang kafir nikmat, tapi senikmat-nikmatnya dunia, semenderita-menderitanya di dunia, itu dibanding neraka masih surga. Gitu. Konteksnya dari situ. Jadi terkait bahas hadis ini tuh ada orang-orang yang berarti kalau orang beriman diibaratkan dunia ini penjaranya orang beriman, berarti emang orang Islam pasti hidupnya gak enak dong. Ada yang bilang gitu. Jadi ada pendapat yang kayak gitu. Dan sebaliknya kalau emang dunia itu surganya orang kafir, berarti orang kafir dunia enak hidupnya. Enggak kayak gitu. Belum tentu. Jadi maksudnya gini, seenak-enaknya hidup orang beriman. Anggaplah lu Sulaiman lah. Lu bisa jadi Nabi Sulaiman, punya semuanya. Punya harta, punya kekuasaan besar, bisa ngomong sama binatang sama jin gitu. Itu pun masih penjara kalau di-compare sama surga. Sebaliknya orang kafir pun bisa hidup susah. Misalnya dari udah lahir kafir, lahirnya kakinya cuma satu, tangannya cuma satu, bisa aja kan kayak gitu. Udah gitu nggak punya orang tua misalnya. Intinya hidup melarat banget lah. Udah miskin maksimal, fisik pun nggak maksimal, artinya udah nggak enak banget nih hidup. Terus kafir pula, berarti udah merana banget dong. Tapi semerana-merananya hidup itu masih dibilang surga kalau di-compare sama neraka, karena orang kafir meninggal masuk neraka. Konteksnya gitu. Oke. Ya. Nah, jadi itulah kenapa kita bahas orang beriman itu semuanya kriminal, kan masuk penjara di dunia. Maksudnya gitu guys. Bukannya kriminal jahat. Ya kan kalau orang kriminal masuk penjara dong. Benar. Terus semua orang beriman kan masuk penjara dulu nih. Memang tadi itu hanya untuk clickbait. Karena masih 0 viewers paling enak. Betul. Itu video pertama. Iya, kita masih pansos gimana pun ya. Dulu, Yoi. Untuk apa bikin video banyak Nah, yang itu dia. bermakna tapi nggak ada clickbait. Betul sekali. Ya, oke.
Jadi kayak gitu ya. Jadi Tetap mostly diasah ya ilmu digital marketingnya ya. harus Mas Hanif ya. hook clickbait itu Hook, harus ada. ya. Ya. Dan oke, kita lanjut. Jadi konteksnya kita mau bahas dunia adalah penjaranya orang beriman, gitu. Dan kenapa dunia penjaranya orang beriman tadi udah kita jelasin. Ini tetap bakal jadi sangat nggak enak kalau dibanding sama surga. Kan kalau orang beriman di akhirat masuk surga. Ya. Nah, sekarang gue mau bahas lebih spesifik lagi nih. Kalau emang dunia itu penjara, ya harusnya kita jangan expect Kenikmatan. ya kenikmatan yang jangan berharap kenikmatan yang maksimal di sini karena ini bukan tempat bersenang-senang. Ya emang penjara. Konteksnya kalau orang beriman ya emang udah waktunya lu bersusah payah di sini. Ya. Nah, banyak di antara kita, gue kira, terutama Gen Z, kita serangnya Gen Z lagi. Ini kita ngomongin Gen Z nih. Coba misalnya ditanya, sangat lumrah ketika kita punya pendapat, ya hidup kan tujuannya biar happy. Gitu. Hidup ya cari senang, buat apa kalau hidup nggak senang? Jadi emang mostly joy itu value tertinggi dari manusia. Menurut pendapat mereka, joy ya, gue bilang. Bahkan ada filmnya Inside Out, nonton nggak? Inside Out. Nonton kan? Ya. Inside Out yang tentang emosi ya. yang tentang emosi, Iya, tentang tentang emosi. emosi. Itu menurut gue ada doktrinnya juga. Di Inside Out tuh ada doktrin kalau joy itu adalah emosi yang paling perlu jadi leader. Lo nonton kan? Nonton. Gimana? Lupa tapi. Gimana? Jadi baru Pak filmnya yang baru. Inside Out 2 tuh baru. Oh, gue yang pertama, yang kedua gue nggak nonton. Nah, Lu nonton? gue nonton. Oh, si Mr. Produktif nontonnya. Oh, ada value-nya soalnya. Enggak, soalnya itu anak-anak gue minta nontonnya pada itu. Anak-anak udah nikah Mas Arif. Oh, bukan. Karyawan. Oh, karyawan. Iya. Ada pada bagus nih kerja nih. Iya. Jadi nonton apa? Inside Out ya udah nonton Inside Out. Tapi masih sama, karakter utamanya tuh masih sama si Joy. Iya. Si Joy ini jadi leader di dalam emosi manusia di film itu tuh jadi yang paling berperan lah, peran utamanya, dan karakternya dibuat lucu, cantik juga gitu, likable. Sementara di karakter-karakter lain ada yang nggak likable, bahkan di situ dia agak ngebully anxiety. Anxiety itu dibuat Gen Z. iya, jadi Oke. anxiety itu dibuat karakternya agak-agak nggak simetrik, mukanya kecil, ngeselin. Bahkan di situ kayak dia membuat kesalahan yang bikin si orangnya itu jadi hidupnya berantakan lah gitu. Jadi orang nggak gampang suka sama anxiety. Lawannya joy kan anxiety. Maksudnya joy itu kan dibutuhkan. Di situ dibuat karena semua tuh harus joy. Arahnya ke sana. Sementara anxiety ini kan membuat kekhawatiran, overthinking. Jadi ketika kita nggak senang sama anxiety, kita jadi nggak mau nerima hal-hal yang bikin ketika kita cemas. Ini anxiety nih ganggu aja nih. Jangan dipikirin, let it go aja. You only live once. Yang penting joy. Itu ada doktrin-doktrin ke sana sebenarnya. Konteksnya sama kita ngomongin penjaranya orang beriman. Kalau emang dunia ini penjara, ya harusnya jangan cari joy dong. Boleh cari joy, tapi jangan jadi prioritas. Arahnya ke sana. Nemu gak orang-orang yang joy itu adalah prioritas dalam hidup? Banyak ya? Banyak. Tapi kalau Mas Bebe emang enggak ya? Beda. Atau kesedihan maksudnya. Sadness. Atau jangan-jangan justru joy prioritas utama, masalahnya joy-nya adalah akhirat, taat pada Allah. Nah, bersuka cita saya. Iya. Benar. Saya sih, misal lo belum di level itu. Itu dia, benar sih. Jadi mungkin statement gue salah juga kalau bilang joy nggak boleh jadi prioritas ya. Tergantung, joy orang kan beda-beda ya. Benar. Yang masalah kan, gue tuh seneng bangun malam nih. Joy ya, rasanya tuh bangun malam joy. Nangis tuh kesenangan buat gue. Malam-malam. Benar. Bersimpuh. Nah. Benar sih. Itu dia. Berarti statement gue gak valid kan? Hah? Gue menarik statement gue. Tergantung. Iya. Nggak bisa menyamaratakan orang aja. Oh iya, benar. Bukan beda. Benar. Ini konteksnya kalau orangnya kayak lu berarti joy ini bisa jadi valid sebagai leader karena
Joy ini ya kalau sholat malam Joy, taat pada Allah Joy, bertobat Joy, ya bagus sih. Iya. Kayak gitu bagus sih. Dan gue ngomong tadi konteks kan in general ya, namanya bangun malam, sedekah, apalagi lu kalau di Islam kan ada silaturahmi tuh. Silaturahmi kan prioritasnya ke keluarga dulu. Ya. Terutama kalau keluarganya nyebelin, Nah, kan berat ya. berat. Berbaik-baik dengan keluarga yang nyebelin tuh pahit itu. Bener. Dan ini kan gimana mau Joy gitu loh. Ya. Nah, jadi itu konteks-konteksnya ke sana. Jadi menurut gua yang kita bahas kali ini lebih banyak tentang gimana sebenarnya dunia kita sekarang didesain untuk manusia-manusia tuh, ayo prioritas utama kita adalah emang cari kesenangan, live your passion, jalani hidup dengan ceria, yang penting joy, jangan sedih, jangan khawatir, itu semua nggak bagus. Kalau sampai khawatir, kalau sampai sedih, padahal sedih sama khawatir tuh juga punya manfaatnya sendiri. Ya lu khawatir kalau besok ada ancaman, bagus dong. Khawatir kan membuat kita lebih prepare sama ancaman. Namanya hidup di dunia harus penuh dengan kekhawatiran. Iya. Kayak Mas Yofi pasti kan khawatir masuk neraka. Benar. Itu kan penting. Khawatir nggak bisa sholat di masjid Nah, on time. khawatir nggak konsisten taubat. Nah, Ya kan kayak gitu kan bagus kan. iya, iya. Jadi kekhawatiran melahirkan persiapan. Nggak mungkin ada persiapan kalau nggak ada kekhawatiran. Iya, iya. Itu. Jadi Persiapan penting. film Inside Out tuh ngebully anxiety di sana menurut gua agak ada misi tersendiri. Isi tersebut. Dia pengen kita nggak bersiap-siap, Oh, cuma fokus sama dunia aja. fokus sama si Joy-nya ini ya. Aja Joy. Joy jadi leader dari semua emosi. Gitu. Dan yang nonton kan anak kecil. Iya. Mana paham anak kecil value kayak gini. Iya. Yang dia tahu karakternya lucu. Hmm. Nggak seneng nih sama karakter ini. Gitu. Iya. Kalau karakternya jelek gitu. Hmm. Ada nggak pikiran kesan? Saya tahu nggak nonton ya? Gua nggak nonton yang kedua. Yang pertama juga gua udah lupa banget sih. Jujur aja, udah lama ya. Iya. Iya, iya. Ya udah. Oh, misi tersebelumnya ini juga ya. Kan Disney Pak. Dahsyat juga ya. Wajar Disney. Disney. Disney itu bagian ngedoktrin dari kecil. Iya. Ntar pas udah lumayan tua kan, doktrinnya dari yang lain. Biasanya ada MTV juga. Dari Disney, Nickelodeon. Iya betul. Itu kan kalau anak kecil kan filternya tipis ya. Iya. Dia cuma peduli lebih image. Yang penting image-nya lucu lah gitu. Itu subliminalnya dari Jadi situ. Mas Hanif kalau punya anak, ajarin kepahitan dari kecil Mas Hanif. Ya idealnya idealnya diajarin mencintai Rasul. Kalau Allah tuh masih terlalu butuh konseptual, minimal dia kalau kita ceritain kisah Rasul masih lebih. Jadi Mas Hanif punya anak nanti idolai Rasul, jangan Ronaldo. Betul. Gitu mungkin ya. Bener-bener. Jadi kalau Ronaldo masih penting lah, minimal jangan jadi. Mendingan jangan Messi lah ya. Gue bener minimal jangan idol, jangan K-pop lah. Ronaldo masih lumayan, ada banyak pelajaran yang Ada value-nya, hard work. Dia kan orang nomor 1 di dunia kalau urusan famous lah misalnya. Dia ngapainnya sukses gitu. Semua hal yang dia pengen bisa dicapai. Iya. Dan nomor 1 kan susah, dia hard work juga. Nggak hedonik, maksudnya gue bilang ini bisa aja udah, ya udah gue quit, gue pengen nikmatin hidup enggak, tapi kan dia Stay in shape, terus masih punya ambisi untuk terus stay produktifnya kayak gitu kan bagus. Masih ada bagus-bagusnya banyak gitu. Emang kalau K-pop nggak ada kerja kerasnya Mas Hanif? Saya mau nanya aja. Ada banyak juga, ada. banyak. Mereka juga kerja keras sih pasti. Ya, Mas Hanif ini hati-hati loh. Sobat K-pop ini sangar Mas Hanif. Iya betul ya. Trainingnya lama loh kalau kata mereka, bisa 7 tahun 10 tahun. Bener. Emang Jadi gitu ya lah guys ya. cowok Mas Hanif ini enteng kawan-kawan.
Tapi maksud gue gini, konteks gue ngomongnya ke sana, maksudnya sehebat-hebatnya K-pop, anggap oke lah, gue ngalah sama lu pada K-popers. Anggaplah K-pop itu emang sangat layak untuk dihargai karena dia kerja keras. Karena emang anggaplah berprestasi, berprestasinya K-popers, K-pop idol itu. Kan sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau dibanding Rasulullah. Nah, itu kan saya tadi makanya ngomongnya idolai Rasulullah bukan Ronaldo. Betul. Ronaldo itu pun dia. begitu masanya. Benar. Ya kalau Messi udahlah, apalagi itu kan. Ya. Susah. Benar. Maksudnya ke sana. Maksudnya kesana Tadi kan- idolai, tadi cintai kan- Rasul. Habaib, Betul, Mas Bebe. sahabat Nabi. Nah itu kan kalau saya tadi Mas Bebe nanya punya anak kayak gimana, idealnya kayak gitu. Ya prakteknya mungkin belum tentu bisa kayak gitu. Punya anaknya belum? Punya anak aja belum Mas Hanifnya. Iya betul. Ya udah, Buat episode pertama segini aja kali ya. ya buat episode pertama segini Buat dulu aja ya. pemanasan. Pemanasan. Jadi intinya, apakah orang Islam semuanya kriminal? Nah, Ya, tapi yang jelas orang Islam semuanya masuk penjara. Karena penjara kehidupan. dunia ini penjara. Bebasnya di surga nanti. Bebasnya di Nah, surga. itu maksudnya. Gitu. Ya, iya. Sarif nih agak ngantuk kayaknya. Bukan agak ngantuk Pak sebenarnya. Nggak tahu kenapa hidung gue lagi agak Oh, lagi agak-agak kurang enak ya. mulai pilek kayaknya. Ya udah, gitu aja guys. Yang pahit lebih sehat. See you next week. Jadi